Dengan 300 ringgit dirubah ke Indonesia itu menjadi 1 juta, ternyata tidak bisa beli apa-apa di negara saya. Dia tak mengatakan pula ya, Malaysia ini membeli babu juga dari Indonesia. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. 50 kosong ya say. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan menunjukkan ada beberapa video yang berasal daripada orang Indonesia, yaitu setanah air saya, yang membahas Malaysia ya. Jadi ada satu video ini yang cukup menggelitik hati saya ya. Jadi video ini berasal daripada wanita asal Indonesia, tapi saya tak pastilah dari provinsi mana. So ada beberapa pertanyaan yang telah dia lontarkan kepada netizen Malaysia. Jadi agaknya pertanyaan apa yang dia telah berikan kepada para netizen di Malaysia nih ya. Jom kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kota Medan dan selamat menuju malam untuk Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Viral kan? Viral kan? Rame kan? Nah, akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk netizen Malaysia. Kenapa kalian mengatakan negara Indonesia negara miskin? Dan mengapa kalian katakan negara Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Sedangkan Petronas minyaknya diimpor dari mana? Beras diimpor dari mana? Ikan diimpor dari mana? Karet sawit diimpor dari mana? Yang paling gampang untuk kamu ketahui, jilbab kau, mukena kau, pakaian dalam kau, itu belinya dari mana dan didatangkan dari mana? Kalau semuanya itu sebagian dikirim dari Indonesia, yang miskin negara siapa? Apakah ringgit itu barometer untuk mengatakan negara itu lebih kaya daripada Indonesia? Oh, tentu tidak. Kenapa? Dengan 300 ringgit dirubah ke Indonesia itu menjadi 1 juta, ternyata tidak bisa beli apa-apa di negara saya. Coba untuk netizen-netizen ini. Dan untuk kalian orang-orang Indonesia penjilat bagi negara itu, dengan kamu menggunakan paspor KTP dari Indonesia, tapi kau berani mencaci maki negaramu sendiri, tolong kau jawab. Kalau mau buat konten yang berfaedah, biar nanti kalau kau pulang nggak kena siksa, ya. Oke, untuk seluruh netizen Malaysia, tolong dijawab ya. Sarang tawon, gue bisa sahabatan dengan lo kalau lo pintar. Ingat, yang boleh berkomentar hanya orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Kita musyawarah say, tidak perlu beradu argumen untuk membela tong kosong. Ya, tulis di kolom komentar, judulnya kita musyawarah, debat tapi sehat. Indonesia kaya raya, sarang tawon. Untuk netizen-netizen Malaysia, I love so much for Republik Indonesia, NKRI harga mati. Gua punya rumah pribadi, gua punya mobil, dan saya bukan kerja di bank.
ya. Mobil aku itu, aku orangnya sendiri sayang, tapi mobilku ada 3. Mobil-mobil mahal juga, kecuali untuk cari makan. Itu yang harga 200 juta. Aduh, tompang gelak sekejap ya. Kita nih membahas mengenai impor dan ekspor. Betul? Setahu saya, Petronas tak pernah ya impor minyak dari mana-mana, tetapi ekspor adalah. Tapi jika dia mengatakan Malaysia impor minyak dari mana, itu betul lah kan. Nah, setahu saya Malaysia impor minyak daripada negara Arab. Kalau salah tolong diperbetulkan ya pemirsa. Tapi Petronas tak pernah impor minyak dari mana-mana. So patutnya ya akak nih yang kaya nih lah katanya, sepatutnya cari tahu juga minyak daripada Malaysia nih ya diekspor kemana begitu ya, ke negara-negara maju say ya, sebab kualiti minyak di Malaysia ini grade 1. Cari tahu dulu ya. Jadi ini tanggapan saya lah. Sebelum saya melanjutkan tanggapan saya ini, saya akan ajak pemirsa untuk mendengarkan tanggapan-tanggapan lain dari TikTokers asal Indonesia. Cium. Oke, di sini ada satu pembetulan ya, impor dan ekspor ya. Kalau ekspor macam negara Indonesia mengekspor barang-barang dari dalam negeri ke luar negara ya. Kalau impor macam Indonesia membeli barang dari negara luar ya. Di sini aku buat video yang tentang video yang dah tayang tuh, membalas statement dari wanita edukasi yang di Sumatera Utara yang mengatakan minyak diimpor dari mana. Dia mengatakan seakan Malaysia ya membeli minyak dari mana, membeli sawit dari mana, membeli ikan dari mana ya. Dia tak mengatakan pula ya Malaysia ini membeli babu juga dari Indonesia ya. Dia tak mengatakan itu. Sabar. Seharusnya ya si wanita edukasi itu bangga ya. Malaysia membeli hasil bumi Indonesia, berarti ya Malaysia ini lebih kaya dari Indonesia sebab mampu membeli hasil bumi Indonesia. Dia tak berpikir ke situ. Dia ingat Malaysia ini minta free minyak-minyak yang diimport itu free, dia ingat. Jadi pembetulan, oke? Ini baru betul, ya kan? Agaknya dia juga tak paham kan, ekspor tuh apa, impor tuh apa. Jadi jika satu negara tuh mampu untuk import barang daripada luar, so maknanya negara tuh kaya, ya kan? Macam dia nak beli beras ke, ya barang-barang pakaian ke, bukan bermakna dia tak ada barang-barang tersebut di tempatnya, di negaranya, ya di tanahnya, bukan. Ada masanya dia orang standby, ya. Mana tahu ada krisis, dia orang dah boleh prepare awal-awal, so dia orang stok macam tu kan. Logika nih kena berjalan begitu. Bukan maknanya jika seseorang itu ya mengatakan negara ini kaya miskin, oh dia negara tuh membeli barang-barang daripada luar, bagaimana negara tuh miskin macam tuh. Bukan. Kena cari tahu dulu. Negara Malaysia ekspor minyak dia tuh kemana? Negara maju sebab apa? Minyak Malaysia ni kualiti dia memang terbaik. Bukan saya yang cakap, dunia yang cakap. Tolong dicari di Google. Sekarang ini ya berita ya, pengetahuan, ilmu, apa yang kita nak tahu tuh di ujung jari saja, sambil berak pun boleh kita tahu. Paham tak ya? Sorry lah. Jadi untuk akak edukasi ya,
betul lah yang dicakap akak nih ya. Yang membalas statement daripada akak edukasi itu. Dia semua dia cakap Malaysia import beras dari mana, minyak dari mana, kain dari mana, ikan dari mana. Dia tak tanya pula Malaysia ni import orang kaji ya dari mana, tak pula macam itu. So macam ni lah example lah ya kan. Jika seseorang itu mampu membeli ya macam dia ada duit, dia mampu beli. So why dia nak susah-susahkan diri dia untuk membuat macam tanam jagung, tanam ubi, tanam gadong, ubi dengan gadong sama ya. Ya kan? Dia ada duit, betul tak? Sepatutnya dia tanya, kenapa Malaysia ni boleh beli? Kenapa Malaysia ni boleh beli padahal negaranya kecil? Sepatutnya tanya macam tu, ya kan? Sebab Malaysia ni ya meskipun dikatakan orang negara kecil, tetapi teknologi dia orang ni di Malaysia ini cukup memadai ya, dah level-level negara maju. Contohnya macam Apple Store sudah ada di sini ya. Baru-baru ini kalau tak silap ya, TikTok telah memberikan satu invest ya sebanyak 34 miliar rupiah ya, kalau tak silap ya, tolong diperbetulkan kalau salah ya. Lepas itu baru-baru ini juga ya Petronas telah dibuka di negara Brazil. So jangan kita menganggap negara itu impor dari mana-mana tuh dia tak mampu, tak. Kena pahami dulu konsepnya apa, kenapa dia impor dari negara sana ya. Bukan semestinya dia tak punya ikan ya. Coba jalan-jalan pergi ke Sabah sana, banyak ikan dekat sana, tahu tak? Mahal-mahal lagi dekat Sarawak juga jadi kalaupun dikatakannya macam sawit, cari tahu dulu ya, separuh ya dari 100% mungkin dalam 30% atau 40% sawit di bagian Indonesia itu ya pemiliknya adalah orang Malaysia, negara Malaysia ya. Separuh ya, dalam 40 atau 30%. Kalau salah tolong diperbetulkan ya kan. Jadi jika Mbak ini mengatakan dia kaya, dia banyak mobil ya, terus yang harga 200 juta, kalau 200 juta tuh di Malaysia dalam 60.000 ya. Macam ini ya Kak. Di Malaysia ini pun kalau soal mobil itu dah hal yang biasa ya. Punya mobil itu bukan dikatakan orang kaya di Malaysia ini. Tak. Sebab orang di Malaysia ini ya yang biasa-biasa pun sudah punya mobil. Jadi bukan boleh dikategorikan jika punya mobil 4, 5 itu kaya ya. Hal yang biasa di Malaysia ini. Ketawa orang Malaysia nanti lihat atau menonton video Mbak. Jadi beginilah, saya kongsikan satu video. Apakah betul ya? Mungkin Mbak ini ya, kakak ini ya, kakak edukasi ini dia kaya, tapi apakah sama rata? Jom kita saksikan sidang DPR. Apa Anda memiliki semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata, omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan.
lihat, mungkin kakaknya kaya, tapi tak semua ya, masih ada lagi di bawah-bawah itu. Jadi maksud daripada orang-orang Indonesia ya yang bersuara itu bukan menghina, bukan mencaci, bukan menjelekkan negara sendiri, mengkritik. Paham ya? Mengkritik agar semua ya sumber daya alam Indonesia hasilnya sama rata dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin mbaknya kaya, ya mungkin kakaknya kaya. Oke, kaya ya. Tapi apakah semua daripada keluarga kakak kaya? Mungkin tidak ya. Jadi diterima kritikan itu. Katanya mau edukasi, katanya mau saling bertukar pikiran. Tapi orang cakap tentang fakta ya yang memang valid dikatakan menghina, mencaci, dan dia katakan kalau mau komentar harus IQ di rata-rata. Betul. Apa tidak salah tuh? Jadi jika mbaknya mengatakan 300 ringgit Malaysia itu jika dibawa ke Indonesia itu tak ada apa-apanya. Mari saya tunjukkan satu video. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. Satu bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Langsung aja, nggak usah kaget. Oke, 150 ya. 150 kosong ya say. Aku bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu. Ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Oke, udahlah ya. Thank you. Bagaimana kak ya? Bagaimana? Mungkin bagi kakaknya 300 ringgit Malaysia tuh tak ada apa-apanya. Tapi mungkin bagi mereka yang masih menerima gaji 1 bulan sebanyak 150.000 rupiah Indonesia itu sangat bermakna. Buktinya jika 300 ringgit Malaysia itu tidak ada apa-apanya, tidak akan mungkin ramai orang Indonesia yang datang bekerja ke Malaysia ini. Tidak akan mungkin ramai orang Indonesia yang berhasil membangun rumah dari hasil keringat mereka bekerja di Malaysia ini. Tak perlulah. Dan satu lagi ya mbak, jika mbak atau kakak atau nenek atau opung atau nemboru, makcik ya, jika ingin memberi edukasi ya cobalah belajar untuk menyebut negara orang dengan benar. Jangan nampakkan sekali IQ kita yang lapar. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.